Assalamualaikum clear Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan portofolio saya di Medallion Studio atas nama Muhammad Dimas Maulana Arjen Nur Masyid. Oke, di sini saya mau menampilkan profil data diri saya, yaitu nama saya Muhammad Dimas Maulana Arjen Nur Masyid, dipanggil Dimas. Sekolah saya di SMK Negeri 7 Surakarta, kelas 12 BCF 2. Nomor absen 21 NISN 0051 458 754 dengan jurusan Broadcasting dan Film. Untuk riwayat pendidikan saya TK di Dharma Wanita 2 pada tahun 2010 sampai 2012. Untuk SD, saya di SD Negeri Ngadirejo 4 tahun 2012 sampai 2018. Untuk SMP, saya di SMP Ashifa Boarding School di tahun 2018 sampai 2021. Untuk SMK, saya di SMK Negeri 7 Surakarta pada tahun 2021 sampai 2024 ini. Oke, profil singkat. Saya di sini sedang menempuh jurusan Broadcasting dan Film di SMK Negeri 7 Surakarta, yang sedang mencari kesempatan untuk mendapat ilmu yang berguna bagi kedepannya di dalam bidang broadcasting dan film. Oke, ini job desk di PKL saya. Saya menjadi fotografer atau videografer, menjadi dokumentasi video kayak BTS, buat BTS. Terus saya juga ngedit foto atau video klien, menata foto atau ke album. Jadi saya juga menata foto ke album, membuat desain promo kayak promo prewedding atau promo akad gitu. Terus saya juga membuat konten video, dari konten video promo prewedding pada bulan ini, membuat seperti itu. Next. Oke, ini sejarah perusahaan saya di Medallion. Di Medallion Studio didirikan pada 13 Maret 2021. Pada awal tahun berdiri, Medallion Studio menempati lokasi di kawasan Perumahan Geraha Sentosa, nomor B12, Gumpang, Kartasura, dan sampai saat ini masih di lokasi tersebut dengan pemilik Rustian Meldin Dinusa. Untuk sejarah perusahaan, awalnya itu bukan Medallion Studio, tapi 28 shoot. Awalnya itu dulu nggak ada studionya, cuman foto outdoor aja, kayak foto prewedding, akad, nikah, wedding, party. Tapi dengan adanya orang-orang pada minta suruh buat studio, udah akhirnya buat studio pada tanggal 13 Maret 2021 ini. Next. Oke, kemampuan yang dimiliki sebelum PKL, yaitu soft skill, berbuat jujur, bertanggung jawab, dan rasa ingin tahu. Untuk art skill, mengedit video, mendesain di CapCut, terus pengoperasian acting. Oke, next. Kemampuan yang dimiliki sesudah PKL, nah ini soft skill, disiplin, kerja tim, komunikasi, percaya diri, attitude. Nah, ini soft skill ini juga harus dimiliki semua orang ketika bekerja. Untuk art skill, mengoperasikan kamera, fotografi atau videografi, desain grafis, editing, konten, sama kreatif. Nah, ini juga saya pelajari ketika PKL. Semua saya sudah pelajari, insya Allah bisa semua, dari editing, desain, foto, mengoperasikan kamera, semuanya. Next. Ketertarikan mata pelajaran bahasa Indonesia, berbahasa baik dengan klien, matematika, menghitung modal usaha selanjutnya, PPKN, sopan santun dan mengerti adab saat bersama klien,
agama, berdoa sebelum dan sudah menjalankan job. BK, berperilaku baik dimanapun. Bahasa Inggris, menggunakan barang yang berbahasa Inggris. Untuk bahasa Indonesia, berbahasa baik dengan klien ya. Ketika berbicara dengan klien ya supaya dengan bahasa yang baik, jangan sampai bahasa-bahasa yang tidak baik dikeluarkan. Untuk mata mereka menghitung modal usaha selanjutnya. Ketika mau usaha, mau ada job di mana, nah kita hitung, oh mungkin jobnya ada di Jogja, berarti ada estimasi perjalanan. Untuk PPKM, sopan santun dan mengerti adab saat bersama klien. Nah, ini ketika mungkin job dimulai, acara dimulai ya, kita harus bisa mendirikan sopan santun dan adab ketika bersama orang banyak. Untuk agama, berdoa sebelum dan sudah menjalankan job. Jadi sudah sebelum kita job itu supaya berdoa terlebih dahulu. Untuk BK, berperilaku baik dimanapun berada, tetaplah berbuat baik. Bahasa Inggris, menggunakan barang yang berbahasa Inggris. Contohnya ya ketika ngedit itu memakai bahasa Inggris ya, kita harus mengerti bahasa Inggrisnya apa. Oke, next. Ketahuikan mata pelajaran kompetensi PSPT untuk mengoperasikan kamera, komputer dan lighting. Ini juga sudah dipelajari di sekolah dan juga dipelajari ketika di PKL. Oke, next. Refleksi, aspek pengetahuan, membuat variety show dan soft news, mempelajari angle-angle kamera, mempelajari kamera movement, mempelajari tata letak lighting. Ini juga sudah dipelajari ketika di sekolahan dari kelas 1 sampai kelas 3 akhir kemarin ketika sebelum PKL. Oke, next. Aspek sosial, saya lebih paham tentang cara menjalani persahabatan yang baik dan menjaga tata krama. Juga perlu kita terapkan ketika bermain dengan teman atau orang yang lebih tua. Saya memahami cara berbicara dengan lawan jenis dengan baik dan sopan. Ketika berbicara ya dengan bahasa yang sopan dan baik. Saya lebih tahu bagaimana bersosialisasi tanpa rasa malu. Gimana caranya biar di situ ketika kita bersosialisasi kemanapun, orang apapun, orang mungkin sikap yang berbeda, nah kita harus tahu bagaimana rasa biar tidak malu pada orang lain. Next, lanjut. Aspek fisik, pengetahuan, bertambahnya ilmu yang bermanfaat dalam dunia kerja. Juga ketika kita sudah PKL, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dalam dunia kerja. Sosial, bertambahnya teman, juga teman-teman, ada yang teman PKL yang dari sekolah lain atau mungkin freelancer yang ada di situ. Fisik, terlebih untuk kegiatan sehari-hari, terlatih, juga terlatih fisik dan mental ya ini. Fisik dan mental ketika ngejob di luar seperti itu. Oke, next, lanjut. Kendala dan solusi selama PKL. Nah, saya maksudnya sering kesiangan. Untuk solusi saya tidur lebih cepat dan menggunakan alarm. Memang benar, alarm juga membantu kita ketika mungkin ada job di luar kota, kita harus berangkat pagi, jam 2 pagi, kita harus sudah bangun ya. Kita harus menghidupkan alarm biar apa? Kita bisa bangun, biar tidak telat. Sering lupa. Nah, solusi saya lebih sering mencatat biar tidak lupa. Ketika ada ilmu tambahan apa, nah, saya catat, saya pelajari, saya pahami dan saya hafalkan biar itu saya ingat terus, nggak sampai lupa. Oke, next. Harapan dan cita-cita. Harapan saya ke depan saya tetap lebih bisa mencakup kesempatan untuk belajar dan berkembang dalam keterampilan produksi yang sudah pernah dipelajari di sekolah dan dapat meliputi pencapaian kesuksesan dalam karir di industri. Untuk cita-cita saya, ke depan saya bisa meningkatkan derajat orang tua, mempunyai vendor sendiri, dan bisa menjadi fotografer yang profesional, serta menciptakan karya-karya yang menginspirasi mempengaruhi banyak orang. Oke, next. Oke, ini untuk
dokumentasi saya juga memaking foto-foto yang sudah dimasukkan ke album. Saya juga jadi foto inti di studio, menjadi video ketika ada acara, dan foto ketika acara di luar. Oke, sebenarnya masih ada lagi banyak, tapi belum aku cantumkan di sini. Oke, lanjut. Oke, ini thank you, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Oke, baik Mas Dimas. Iya. Untuk ini ya, pertanyaan dari Pak Radit nanti berkaitan dengan Kakarin di Medallion ya. Iya. Oke, mungkin bisa diceritakan pengalaman yang mungkin berkesan selama Kakarin di Medallion, Mas. Untuk pengalaman yang berkesan untuk saya, yaitu saya ngejob di Jogja. Awalnya disuruh berangkat jam 2 pagi. 2 pagi udah sampai di lokasi PKL-an itu. Terus saya disuruh naik motor sendiri. Nah, itu mungkin pengalaman ya pengalaman saya yang mungkin, oh iya, ternyata di pekerjaan nggak semudah ini. Mungkin ada resikonya atau ada mungkin ya capek ya pasti, karena juga di industri kerja, apalagi di bidang foto. Nah, itu mungkin pengalaman saya, sampai berangkat pagi kadang pulang malam. Nah, itu yang saya rasakan, momen yang penting sih mungkin. Oke, baik. Untuk Mas Dimas sendiri mungkin lebih sukanya atau lebih tertanangnya itu ketika sedang kegiatan apa? Misal motret pernikahan atau maternity atau studio kayak gitu mungkin. Untuk tantangan yang ketika saya job itu foto prewed sama party ya. Mungkin kalau prewed kan kita harus banyak berpikir untuk gayanya gimana nah, gitu. Kalau sama party kan juga, oh ini nanti konsepnya kayak gini nih, oh konsepnya ada disko-diskonya atau ada yang partinya gitu. Jadi ya itu yang mungkin tantangan. Ya. Oke, baik Mas Dimas. Untuk berikutnya dari berbagai macam ya, dari ilmu yang sudah didapatkan di SMK 7 ini di jurusan broadcasting ya, itu kira-kira passion Mas Dimas di mana? Ada foto, ada video, ada produksi, Untuk editing dan lain sebagainya. passion saya mungkin ke arah ke fotografi. Iya, fotografi. Kenapa Mas kok memilih fotografi ini? Karena ya mungkin ketika saya rasakan, oh ternyata fotografi seperti ini ya, bisa lebih enjoy, bisa lebih pede ketika di banyak orang. Nah, mungkin juga bisa mengembangkan momen-momen penting di dalam dunia yang mungkin satu kali dilakukan saja, kayak nikah, akad nikah atau apa, kayak party. Nah, itu mungkin momen penting bagi kita kembangkan biar mungkin momen itu bisa terwujudkan kembali itu. Kemudian menurut Mas Dimas nih, kalian memilih fotografi ya. Iya. Nah, kira-kira dari fotografi ini, bidang ini bisa nggak sih menghasilkan atau bisa mungkin menghidupi nanti Mas Dimas selanjutnya, mungkin Mas Dimas membuka jasa fotografi kayak gitu. Gimana Mas? Pendapatnya seperti apa? Kalau pendapat saya ya mungkin kalau kita cuman di bidang fotografi kayak membuat vendor sendiri, mungkin juga dilihat, oh aku sebulannya cuma dapat segini nih, mungkin dibuat biaya aku sendiri cukup nggak ya. Mungkin kalau nggak cukup ya kita cari kerjaan yang lain, kayak
cari tambahan pekerjaan biar nggak cuman satu di bidang tok gitu. Jadi ada 2 kerjaan. Nah, itu untuk yang kedua ini mungkin bisa dibuat samben, istilahnya samben atau pekerja yang kedua gitu. Oke, baik Mas Dimas. Eh, dari pembelajaran di SMA 7 di broadcasting ini dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, kira-kira proyek mana sih yang paling menantang buat Mas Dimas kerjakan ini? Project yang paling menantang yaitu ketika soft news ya. Soft news itu kan ya, walaupun saya di sini cuman bagian lighting, tapi sini juga membantu yang lain. Seribet apa sih gini-gini. Nah, kayak menjadi ketuanya, nah ini yang mengatur-ngatur cara membuat biar penonton bisa mengerti, oh ternyata di soft ini menggambarkan seperti ini. Nah, itu mungkin itu. Oke, baik. Mungkin Mas ya, apa namanya, kemampuan Mas Dimas setelah praktek 6 bulan ini apa yang dirasa sangat meningkat? Yang apa? Kira-kira dari kemampuan setelah PKL ini, skill apa yang meningkat? Untuk skill yang meningkat mungkin saya bisa menjadi fotografi. Ya, alhamdulillah juga dari perusahaan sering memanggil saya, kayak kemarin itu di hari Rabu saya dipanggil untuk foto family di studio. Udah saya ikuti. Terus ya alhamdulillah kedepannya insya Allah saya juga sering dipanggil di studio tersebut, di Media Studio itu. Oke, selama di praktek apakah mungkin banyak yang tanya ya, karena PKL di sana itu ada tips enggak, ada mungkin ada biaya yang keluar enggak, bisa buat apa gitu? Untuk biaya mungkin nggak ada ya, cuman mungkin kalau mau ke sana ya harus yang pertama mental harus dimaksimalkan, mental harus kuat, jangan sampai mungkin gampang tersentuh hatinya atau mungkin sering sakit hati ketika dibilangin sedikit sakit hati, ya jangan sampai seperti itu ya. Mungkin ketika dibilangin, ketika ada teguran apa-apa ya kita terima, kita bisa lapang dada itu. Ketika ya mungkin di situ kita harus bisa kerja yang profesional, apalagi ketika menghadap ke klien. Nah itu kita harus bisa yang profesional, walaupun di situ kita cuma anak PKL, ya kita harus semaksimal mungkin bisa menjadi fotografer yang profesional itu. Oke, baik Mas. Kemudian setelah selesai dari SMK 7 atau lulus dari SMK 7, kira-kira Mas Dimas mau memilih jalur yang mana nih? Mau bekerja, mau kuliah, atau mungkin berwirausaha Mas mungkin? Untuk kedepannya mungkin saya ini ya coba-coba dulu ya, saya baru ingin kuliah tapi juga sambil kerja. Mungkin kuliah di hari Senin sampai hari apa, mungkin ketika ada hari yang longgar, peluang yang hari yang nggak ada kuliah, nah aku ambil untuk kerja freelancer itu. Berarti ya, kuliah sambil kerja juga ya, part time ya mungkin ya. Itu. Oke, baiklah Mas Dimas, mungkin bisa kasih motivasi buat adik kelas kalian mengenai mungkin prakerin atau mungkin jurusan broadcasting, silakan. Oke, untuk motivasi ke depan untuk adik-adik kelas semuanya, tetap semangat, jangan putus asa. Semua ada jalannya sendiri-sendiri, jangan pernah sakit hati atau kecewa. Tetap semuanya disyukuri apa yang sudah ada. Ketika kita sudah di dunia kerja ya, kita harus bisa menanggung resikonya, kita harus bisa berjalan terus, jangan sampai mungkin situ kita sudah berada di PKL tersebut,
mungkin nggak kerasan pindah lagi, nah, jangan sampai seperti itu. Tapi situ kita kembangkan, oh iya aku mungkin di sini kurang ini nih, nah aku harus bisa seperti ini, nah seperti itu. Jadi biar mindset kalian ada semua di situ. Ini tuh semangat, raihlah impianmu sebagaimana kedua orang tuamu mendidikmu dari kecil sampai sekarang. Oke, baiklah Mas, bisa ditutup ya. Oke, terima kasih semuanya. Apabila banyak salah dari percakapan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.